Ahmad Joni mengumbar kalau saat penangkapan awal itu ada perbuatan seperti penyiksaan, penyetruman, namun dibantah oleh tim penyidik saat itu juga. Nah, memang sebagai mantan anggota polisi juga memang seperti itu ya kalau penangkapan tentang narkoba nih Pak. Saya rasa dari dulu anekdot itu aja ya. Nah, sekarang peran ya. Tatkala Ahmad Joni yang mengatakan jadi disiksa lah, dipaksa lah, ya kan macam-macam tuduhan itu boleh, itu sepihak. Tapi masalahnya saat dilakukan pemeriksaan didampingin seorang kuasa hukum enggak. Nah, sekarang KUHP yang baru jangankan tersangka, saksi aja sudah wajib didamping oleh kuasa hukum. Ya. Sekarang Ahmad Joni apa yang dia lakukan? Ya. Melakukan perbuatan menyimpang oknum penyidik itu, laporkan aja ke Propam. Nggak puas, ada Kompolnas yang mengontrol, mengoreksi, mengenai apapun itu Kompolnas bertanggung jawab. Dan semua keterangan yang sah itu adalah di depan sidang peradilan, itu yang sah. Ya. Apabila tersangka udah di sidang itu terdakwa, dia mencabut berkasnya pun sah kalau memang tadi ada perbuatan oknum yang menyimpang. Aja yang perlu didalemin gitu loh. Jadi Ahmad Joni jangan ngomong aja mencela tapi nggak bisa membuktikan. Ya, biasanya gitu-gitu oknum polisi yang melakukan penyidikan ya nggak ada saksi. Kalau dia katakan disetrum, dia dianiaya, ada bekasnya. Ya, minta aja visumnya. Nah, itu kalau tanggapan saya tentang perbuatan menyimpan oknum tadi penyidik. Pak, berdasarkan pengakuan Ahmad Joni menyebut ketika menjalani BAP tidak didampingi oleh kuasa hukum. Ahmad Joni juga menyebut bahwa sempat oknum penyidik bilang ribet kalau menggunakan kuasa. Sebenarnya seperti apa Pak prosedurnya ketika BAP? Apakah harus didampingin oleh kuasa hukum atau seperti apa? Wajib. Ya, apalagi dia tersangka, didudukan posisi tersangka, wajib didampingin oleh kuasa hukum. Itu satu. Ya, kalau nggak sah. Nah, KUHP yang baru jangankan tersangka, masih saksi aja udah wajib didampingin oleh kuasa hukum. Itu KUHP yang baru. Ya, kan? Jadi ya penyidik harus proporsional. Dengan ada KUHP yang baru ini udah nggak bisa macam-macam. KUHP yang lama aja harus proporsional, apalagi ada KUHP yang baru. Tapi dengan ada kalimat kalau nggak mau ribut harus bayar dengan nominal sekian, itu melanggar nggak? Pasti sih mungkin. Ya, kalau itu terucap dan dilaksanakan oleh penyidik ya itu melanggar kode etik gitu. Ya kan? Nah, sekarang ucapan itu ada tidak? Yang tahu siapa saksinya? Harus dibuktikan juga. Ya. Jadi jangan beropini. Sekarang apapun statusnya tersangka, terdakwa, kan mau enaknya aja pembelaan diri. Bisa dia mencelah oknum perbuatan penyidik. Bisa benar, bisa tidak, kan gitu kan. Ya kita buktikan bareng-bareng. Makanya libatkan pengawas eksternal, Kompolnas. Kompolnas turun. Ya. Ada Irwasum turun, ada Propam, laporkan, periksa penyidiknya. Cari saksi-saksi lain, petunjuk-petunjuk lain. Udah nggak boleh. Ahmad Joni apa pengedar besar. Ya, dia seorang korban penyalahguna pecandu narkoba sudah keempat kali. Beri kesempatan dia untuk bertobat dan berobat. Tapi jangan dirusak masa depan dia. Dan tatkala Ahmad Joni melakukan perbuatan lagi, statusnya dia narapidana, ya, ancaman hukumannya itu ditambah sepertiga. Udah ada ketentuan. Ya, dulu saya katakan, kenapa Ahmad Joni dipindahkan ke Nusa Kambangan? Nah, karena Lex lain, karena sakit hati, karena di dalam dia make, mungkin ngedarin. Oh nggak boleh. Hukum itu tidak untuk balas dendam. Tapi kalau untuk membuat jerah, membuat kapok Ahmad Joni, tanda kutip, supaya tidak bisa berhubungan dengan orang luar yang bebas, ya, supaya tidak semuanya dia pakai di dalam, boleh dipindahkan ke Nusa Kambangan, mungkin lebih ketat. Tapi bukan untuk balas dendam sakit hati, itu nggak boleh. Ini juga Pak terkait masih soal pemeriksaan ini,
Amar Zoni kan minta CCTV dihadirkan tapi nggak dihadirkan juga untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan itu benar, adanya dugaan. Itu tadi perannya kuasa hukum, perannya jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Hakim harus mengabulkan permintaan kok. Kalau ada CCTV, ya, nanti apa alasan penyidik? Jangan dibilang CCTV-nya rusak lah, ya, nggak hidup lah, macam-macam. Hadirkan aja. Kalau kita mau keterbukaan, mau profesionalisme, ini untuk pembelajaran juga bagi penyidik supaya tidak arogan. Pak, bagaimana Pak dengan posisi Amar Zoni yang sebelumnya juga mengakui kalau memang ada peredaran di dalam lapas yang dia singgahi, cuman dia nggak mau melapor gitu. Nah, itu salahnya Amar Zoni. Ya, tidak tabu lagi lah kalau di dalam lapas rutan itu masih ada peredaran di dalam, ya kan? Ya, karena pemakainya, konsumennya ada di dalam semua. Cara masuknya ya gampang. Ya, dia koordinasi, ya, kong kali kong dengan sipir atau lewat kantin, ya titip makanan, bahan mentah, gampang masuknya itu. Nah, ini tugas tanggung jawab KPLP di rutan, Kalapas di rutan. Sama lah kita komitmen, ayo turun. Ya. Semoga menteri ini Pak Agus ini mendengar, ya. Berantas di dalam lapas itu. Yang jelas pintu masuk satu, pintu keluar satu. Kok nggak bisa sih berantas gitu aja? Gimana mau di luar? Ya, pelabuhan tikus banyak. Ya, di dalam aja skup kecilnya nggak bisa kok dari dulu. Dan saya yakin 100% di dalam lapas itu masih ada penyalahguna pecandu yang menggunakan dengan cara barang masuk itu. tapi artinya membahayakan seorang Amar Zoni gak sih Pak? Situasinya dia kan masih tersangka, berani. Ya udah risiko. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan lagi, posisi dia sebagai narapidana, ancaman hukumannya ditambah sepertiga, kan risiko dia. Kalau prosesnya itu nggak benar, yang tadi itu ada penyimpangan, buktikan. Mungkin ya, ada untuk keringanan dia. Menarik ini Amar Zoni ini, saya ikutin terus. Ya. Dulu kita yang membantu membela dia di rehab. Yang kedua, ketiga, keempat saya udah nggak ikutin. Orang ini nggak bisa bertobat gitu. Tapi itulah orang ID karena narkoba itu. Ya, orang pesakitan ya gimana? Orang pesakitan itu hanya satu jalannya, berobat dan bertobat. Berobatnya itu ya direhabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi sosial dengan rehabilitasi medis. Ya kan, mau di mana? Kalau rehab dia masuk tim assessment, kalau ringan ada rehab jalan, rawat jalan. Tergantung macam itu tim assessment, tim terpadu. Cara saya sulit untuk direkayasa karena lengkap dari beberapa instansi. Pak, apa resiko Pak untuk Amar Zoni Pak apabila dia nggak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan nih? Ya, dia udah bongkar. Hakim. Ini bohong Amar Zoni, diperberat. Tapi kayak hakim yakin ini Amar Zoni terpaksa tadi, diintimidasi tadi, mungkin ringan. Keyakinan hakim dengan subjektivitas. Ya kan? Nah, saya minta ya, dengan moralitas yang tinggi, dengan integritas yang tinggi, seorang hakim dudukkan pada porsinya. Vonis sesuai kesalahannya. Jangan karena tidak suka. Kita ikutin aja nanti persidangan berikutnya. Pak,